Daihatsu meluncurkan produk baru, yaitu Daihatsu Rocky, yang sangat sesuai untuk sahabat yang berjiwa muda. Mari kita bahas mengenai konsep desain dari Rocky. Mobil ini didesain sebagai mobil canggih, aktif, dan powerful. Pada bagian depan, mobil ini memiliki kaca depan yang lebih luas dan tampilan engine room dan bumper yang futuristik. Selanjutnya di bagian samping, mobil ini memiliki garis bodi yang tegas yang memberikan kesan kokoh. Serta bagian belakang dengan tarikan horizontal yang tegas membuat tampilan mobil ini semakin sporty. Dengan body compact, membuat mobil ini lincah bermanuver di jalan ramai perkotaan. Serta turning radius yang kecil memudahkan mobil ini putar balik di jalan yang sempit. Dan juga ground clearance yang tinggi memudahkan mobil melewati berbagai medan jalan di Indonesia. Rocky memberikan kenyamanan berkendara untuk mereka yang bergaya hidup aktif. Selanjutnya untuk dimensi interior. Rocky memiliki kabin luas dan nyaman dengan nuansa sporty. Ruang kaki yang luas dan ruang kepala yang tinggi memberikan kenyamanan selama berkendara. Dan volume bagasi yang luas sebelum dilipat dan semakin luas setelah dilipat kursi kedua. Dimensi kabin Rocky yang luas memberikan kenyamanan yang pas untuk masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke fitur-fitur Rocky, yuk kita bahas terlebih dahulu poin-poin kelebihan dari mobil ini. Pertama, desain yang trendy dan aktif. Hal ini dapat kita lihat dari desain styling yang modern, muda, dan aktif. Dari eksterior, Rocky menggunakan global styling yang paling terkini dengan warna special two-tone. Dan untuk interior, dashboard menggunakan desain cockpit, full digital matter cluster yang futuristik, dan desain floating pada head unit dengan ukuran besar. Kedua, mesinnya powerful, efisien, dan memiliki teknologi terkini. Hal ini dapat kita rasakan pada mesin baru Rocky yang menggunakan 1000 cc turbo yang powerful namun tetap irit, serta mesin terbaru 1200 cc yang seirit mobil KBH2. Selain itu, penggunaan transmisi baru dengan teknologi DCVT yang dilengkapi dengan fitur baru Power Mode, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang bertenaga, nyaman, mulus, dan efisien. Ketiga, Rocky ini memiliki sistem keamanan global tercanggih yang menggunakan ASA, Advanced Safety Assist. Selain itu, ditambah dengan sistem keamanan standar berupa Hill Start Assist, ABS, EBD, VSC, TRC, serta seatbelt reminder di setiap baris. Semua fitur keamanan ini dapat dimiliki dengan harga terjangkau. Keempat, Rocky merupakan mobil terbaik yang layak untuk dimiliki. Karena sudah teruji kualitasnya di Jepang dan Malaysia. Daihatsu memiliki banyak jaringan outlet dan bengkel dalam naungan Astra dengan harga servis yang terjangkau. Yuk kita bahas mengenai varian di Rocky. Berbeda dengan varian mobil Daihatsu biasanya, Rocky memiliki varian teratas dengan mesin 1000 cc dengan teknologi turbo. Dan untuk varian di bawahnya dengan mesin 1200 cc. Rocky memiliki 7 varian, yang dimulai dari 1200M dengan 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan DCVT. Setelah itu, varian 1200X dengan pilihan manual dan DCVT. Selanjutnya, 1000R bermesin turbo, memiliki 2 pilihan transmisi, manual, dan DCVT. Dan untuk varian paling tinggi 1000R bertransmisi DCVT dan memiliki ASA, Advanced Safety Assist, yaitu sistem keamanan global tercanggih. Setelah mengenal varian Rocky, yuk kita bahas mengenai eksterior Rocky tipe 1000 RTC ASA. Di bagian depan, desain sporty dan dinamis dengan bodi yang kompak dan modern sangat cocok untuk konsumen yang aktif dan berjiwa muda. Di bagian depan atas, terdapat kamera stereo ASA yang dapat mendeteksi objek di depan mobil sehingga lebih aman dalam berkendara.
Rocky sudah dilengkapi LED headlamp, membuat cahaya lampu lebih terang, hemat energi, dan tahan lama. Serta black front grille yang horizontal dengan warna black color, membuat Rocky semakin sporty dan dinamis. Dan desain front bumper yang aerodinamis, membuat Rocky menambah kesan kokoh dan futuristik. Fog lamp dilengkapi dengan housing desain vertikal, memberikan kesan modern dan stylish, sehingga tetap aman dan nyaman berkendara di jalan berkabut. Selanjutnya, yuk kita bahas bagian samping. Kombinasi ground clearance yang tinggi, desain velg sporty, dan over fender berwarna gelap memberikan kesan sporty, modern, dan dinamis. Selanjutnya ada fitur auto retractable mirror yang dapat mengatur spion dari dalam kabin dan dapat melipat spion secara otomatis ketika pintu di-lock dan unlock, sehingga lebih aman dan nyaman. Melipat dan mengatur kaca mobil juga mudah dengan electric mirror. Dan juga dilengkapi dengan chrome door handle yang membuat penampilan mobil semakin stylish dan mewah. Di Rocky juga dilengkapi key free yang memudahkan membuka dan mengunci pintu dengan sekali sentuh tanpa perlu menggunakan kunci. Memberikan proteksi lebih dan tampilan sporty pada kendaraan. Rocky menggunakan 17 inci polished alloy wheel dengan desain yang sangat futuristik dan gagah. Selanjutnya, yuk kita bahas bagian belakang. Desain bagian belakang yang sporty memberikan kesan mewah dan dinamis. Yuk kita bahas satu persatu fiturnya. Di bagian atas, Rocky telah dilengkapi antena dengan desain terupdate, Shark Fin Antenna. Semakin aerodinamis dan sporty dengan spoiler dan aman dengan LED HMSL. Dan nyaman mundur di saat hujan dengan auto rear wiper. Lampu belakang Rocky sudah menggunakan LED yang memiliki cahaya yang terang, hemat energi, dan tahan lama, memberikan keamanan ekstra dan desain yang modern. Dan desain horizontal backdoor garnish memberikan kesan lebar, kokoh, dan sporty. Nah, saat parkir, sahabat tidak perlu khawatir karena Rocky dilengkapi oleh rear parking camera yang menampilkan kondisi belakang mobil di layar head unit. Juga semakin lengkap dengan back sonar yang memberikan peringatan dan kemudahan saat parkir mundur. Di bagian bawah, Rocky semakin terlihat kokoh dan sporty dengan rear bumper dengan aksen airflow. Penampilan mobil ini semakin modern dan sporty dengan chrome muffler cutter. Nah, setelah kita membahas mengenai eksterior, mari kita bahas mengenai interior. Interior dengan desain sporty dan aktif, didominasi dengan warna hitam dengan aksen merah dan silver. Dan ada yang berbeda dengan mobil lainnya ketika kita naik mobil ini. Sahabat akan merasakan pandangan mengemudi lebih luas, didukung dengan posisi kursi yang ergonomis, memberikan pengalaman berkendara terbaik. Desain center cluster yang menjorok ke arah pengemudi berkonsep cockpit style. Memudahkan mengatur AC dan audio, memberikan pengalaman berkendara sporty dan nyaman. Ruang kabinnya nyaman dan lega. Dapat memuat 5 orang penumpang dewasa dan bagasi yang luas. Dan di bagian kursi pengemudi dan penumpang depan, menggunakan desain bucket seat yang memiliki bagian penopang pada kiri dan kanan yang memberikan ekstra kenyamanan. Serta kursi bagian pengemudi bukan hanya memiliki konfigurasi kursi sliding dan reclining, namun juga memiliki seat height adjuster yang memudahkan menaikkan dan menurunkan kursi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Nah, untuk konfigurasi kursi baris kedua, berbeda dengan konfigurasi kursi lainnya, yaitu dapat di reclining 2 level, dilipat 60-40 dengan semi-flat sehingga dapat mengangkut lebih banyak barang. Setelah itu, untuk bagasinya sangat luas dan fleksibel. Tanpa melipat kursi baris kedua, bagasinya memiliki volume 303 liter. Dan apabila lantai bagasi diturunkan menjadi 369 liter. Semakin luas ya. Bukan hanya lega dan fleksibel, ketika ingin mengganti ban juga mudah. Tinggal angkat lantainya, lalu angkat bannya.
Mudah kan? Tidak perlu 2 orang. Selanjutnya kita bahas bagian dashboard. Dengan desain cockpit style diberikan aksen silver dan merah. Dilengkapi juga dengan fitur canggih menjadikannya semakin sporty. Nah, sekarang kita mulai pada bagian pengemudi. Matter clusternya dengan teknologi canggih TFT dengan layar yang besar. Sudah digital dengan 4 pilihan desain tampilan yang dapat disesuaikan dengan karakter pengemudi. Dalam Matter cluster ini terdapat beberapa submenu yang canggih seperti suhu, odometer, tachometer, jam, current, average, range, trip, info mobil, peringatan, dan setting. Untuk mengatur Matter cluster bisa menggunakan audio steering switch di setir. Memiliki fitur baru pengingat waktu servis, ulang tahun, dan anniversary. Di setir Rocky sudah ada phone and audio steering switch yang memudahkan mengatur audio dan Matter cluster dengan tetap konsentrasi mengemudi. Rocky juga dilengkapi dengan power mode yang meningkatkan akselerasi mobil secara seketika, khusus varian DCVT, dan semakin nyaman dengan tilt steering yang memudahkan mengadjust ketinggian setir disesuaikan kebutuhan pengemudi. Pada bagian kanan bawah setir terdapat 2 tombol, yaitu ASA dan VSC. Fitur ASA dan VSC dapat dimatikan dan dihidupkan melalui 2 tombol tersebut dan remindernya akan tertera di Matter cluster. Setelah itu, di bagian sebelah kiri setir terdapat 9 inci 2-din touchscreen head unit dengan desain floating yang trendy dan audio yang canggih. Dengan sistem audio yang paling terbaru, Android Auto dan Apple CarPlay yang membuat seluruh aplikasi di handphone dapat langsung terhubung dengan head unit. Aplikasinya seperti Google Maps, Spotify, WhatsApp, dan banyak aplikasi lainnya yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi. Serta voice command yang terhubung dengan Google Assistant untuk Android dan Siri untuk Apple. Untuk memberikan komen via suara, hanya dengan menekan tombol voice command di setir. Head unit ini juga didukung dengan 2 tweeter dan 4 speaker yang menghasilkan suara baik untuk penumpang di baris pertama dan kedua. AC digital berdesain modern yang memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin. Menyalakan mobil semakin nyaman dengan Start-Stop Engine button tanpa menggunakan kunci. Dan tetap nyaman selama perjalanan dengan power outlet dan USB port mendukung gaya hidup digital pengguna Rocky. Nah, pada bagian pintu, semakin sporty dan stylish dengan perpaduan warna hitam dan silver dengan aksen merah. Dan semakin nyaman dengan soft pad pada door armrest. Serta semakin nyaman saat membuka dan menutup kaca mobil dengan power window dan power window lock. Dan semakin mudah dan rapi menyimpan barang dengan 15 storage. Di baris pertama, 2 cup holder, 2 smartphone holder, 2 door pocket bottle holder, glove box, 2 front console storage, console box, under seat tray. Dan di baris kedua, 2 door pocket bottle holder dan side bag pocket. Nah, saatnya kita bahas mengenai performa. Rocky memiliki 2 mesin. Yang pertama adalah mesin 1KR VET dengan 1000 cc dilengkapi turbocharger yang memiliki tenaga yang powerful namun tetap efisien. Dan yang kedua adalah mesin WAVE dengan 1200 cc dengan BBM seirit KBH2 serta ramah lingkungan. Rocky memiliki 2 tipe transmisi, yaitu DCVT atau Dual Mode CVT dan manual. Teknologi terbaru DCVT yang dilengkapi dengan Power Mode menghasilkan pengoperasian matic semakin mulus, powerful, dan irit bahan bakar. Rocky yang memiliki mesin 1000 cc dengan turbocharger
menghasilkan power dan torsi yang jauh lebih unggul dan paling irit di kelasnya. Pada kesempatan ini, kami ingin perkenalkan teknologi transmisi baru yang sudah ada pada model Daihatsu Rocky CVT dan model Daihatsu lainnya. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana cara kerja di CVT dan manfaatnya, yuk kita saksikan bersama informasi detailnya berikut ini. Sahabat, saat ini akan kami perkenalkan karakteristik transmisi terbaru yang dikembangkan oleh Daihatsu, yaitu DCVT. Sebelum masuk ke penjelasan DCVT, yuk kita simak apa sebenarnya transmisi CVT. CVT adalah Continuously Variable Transmission, merupakan sistem yang menyalurkan tenaga terus-menerus melalui sebuah sabuk atau belt dan sepasang puli. Nah, mekanisme ini menghasilkan pergerakan kendaraan yang lebih mulus tanpa hentakan saat kita menambah ataupun mengurangi kecepatan. Pada CVT konvensional, jika ingin menambah kecepatan, maka Anda harus menekan pedal gas lebih dalam untuk meningkatkan putaran mesin, dan hal ini dikarenakan keterbatasan rasio gigi. Pada kondisi ini, dapat mengakibatkan penyaluran tenaga tidak efisien, sehingga konsumsi bahan bakar lebih boros dan suara mesin menjadi bising. Oleh karena itu, komitmen Daihatsu untuk selalu memberikan yang terbaik dengan meningkatkan teknologi DCVT agar performa, efisiensi, dan kenyamanan semakin meningkat. Dengan memperkenalkan DCVT, Dual Mode CVT merupakan peningkatan teknologi CVT melalui desain mekanisme split gear dengan tambahan satu set planetary gear. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara kerja DCVT yang dapat memberikan performa dan kenyamanan berbeda dengan CVT konvensional. Transmisi DCVT memiliki konfigurasi split driven gear, yaitu mode penyaluran tenaga tidak hanya mengandalkan belt mode, tetapi juga dengan split mode melalui penambahan planetary gear. Mode penyaluran tenaga dari belt mode menjadi split mode melalui planetary gear yang berfungsi mereduksi putaran, namun dapat menghasilkan torsi yang lebih besar sehingga performa lebih powerful dan konsumsi bahan bakar lebih irit, terutama saat kecepatan menengah ke atas. Nah, pada kecepatan rendah, penyaluran tenaga hanya akan mengandalkan sabuk atau belt, sama seperti kinerja CVT konvensional. Penyaluran tenaga akan tampak seperti ini. Dan seiring bertambahnya kecepatan, DCVT memisahkan penyaluran tenaga yang memadukan sistem sabuk atau belt dengan planetary gear. Bila diperhatikan, ketika split mode aktif, putaran puli akan diturunkan, sehingga membuat putaran sun gear juga ikut menurun. Hal ini dikarenakan adanya planetary gear, sistem kerja ini akan membuat putaran roda meningkat. Perubahan kecepatan putaran sun gear tergantung pada kecepatan putaran gear 1 dan gear 2. Perbedaan kecepatan putaran ini menjadikan kendaraan tetap efisien di kecepatan menengah dan tinggi. Hasil kerja dari sistem ini adalah DCVT sanggup mengurangi beban mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan menurunkan tingkat kebisingan. Pada CVT konvensional, beginilah efisiensi penyaluran tenaga yang terjadi terhadap perubahan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan terbatasnya rentan rasio gigi transmisi otomatis 6-speed. Bandingkan dengan grafik di CVT tentang rasio gigi menjadi semakin lebar sekitar 12%. Transmisi DCVT menawarkan kecepatan mobil yang setara dengan persneling 8-speed automatic. Berkat sistem split mode dan sistem kontrol hidrolik pada DCVT, penambahan kecepatan menengah dan kecepatan atas meningkat sekitar 8%. Pada kecepatan rendah, DCVT membuat kendaraan bertenaga dan lembut saat akselerasi. Pada kecepatan tinggi, DCVT menjadikan kendaraan irit bahan bakar dan suara mesin halus.
Daihatsu menggunakan DCVT untuk meningkatkan performa, kenyamanan, dan efisiensi berkendara. Nah, mari kita bahas mengenai fitur safety di Rocky. Mobil ini memiliki fitur keamanan yang lengkap, berupa fitur safety aktif dan pasif. Untuk standar fitur keamanan pasif, seperti SRS airbag, side impact beam, pre-tensioner, dan force limiter seatbelt dan seatbelt di setiap baris. Dan untuk yang aktif, ada ABS, anti-lock braking system, EBD, electric brake force distribution, PSC, Vehicle Stability Control, dan HSA, Hill Start Assist, serta ASA, Advanced Safety Assist. Sistem yang terpasang di mobil Daihatsu Jepang kini hadir di Indonesia pada model terbaru Daihatsu Rocky. Daihatsu ASA merupakan fitur keselamatan yang berfungsi memberikan bantuan bagi pengemudi untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Fitur Daihatsu ASA saat ini hanya tersedia pada Daihatsu Rocky varian 1000cc Turbocharged ASA. Penjelasan dalam video ini menggunakan mobil Daihatsu untuk pasar Jepang. Data dan fitur yang disampaikan dalam video ini sudah disesuaikan dengan Daihatsu Rocky untuk pasar Indonesia. Berikut adalah penjelasan fitur-fitur dan manfaat Daihatsu ASA. Yang pertama adalah Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking. Merupakan fitur peringatan dan pendukung pengereman untuk mengurangi resiko terjadinya tabrak depan. Pernahkah Anda memiliki pengalaman mobil di depan Anda mengerem mendadak dan Anda terlambat menginjak rem karena jarak terlalu dekat? Sistem Daihatsu ASA membantu Anda mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Saat kamera stereo mendeteksi adanya kemungkinan benturan, maka sistem akan memperingatkan pengemudi dengan suara dan munculnya data peringatan di meter cluster. Selanjutnya, sistem Daihatsu ASA akan membantu pengereman sehingga mengurangi potensi kecelakaan. Fitur ini membantu menghindari dan mengurangi efek resiko benturan sehingga lebih aman bagi pengemudi dan penumpang. Sistem keselamatan global terkini. Yang kedua adalah fitur Pedal Misoperation Control. Fitur Lane Departure Warning dan Lane Departure Prevention, yaitu fitur yang memberikan peringatan dan koreksi setir oleh sistem saat mobil keluar jalur. Pernahkah Anda memiliki pengalaman saat menyetir dalam kondisi yang lelah karena berkendara terlalu lama di jalan tol dan tiba-tiba mobil berpindah jalur? Daihatsu ASA tidak hanya memberikan peringatan dengan bunyi dan tanda peringatan di meter cluster saat berpindah jalur secara tidak sengaja. Tetapi, sistem juga membantu mengkoreksi setir Anda kembali ke jalur semula.
Lebih aman dengan sistem kemudi yang mampu mengkoreksi setir secara otomatis. Daihatsu Asa bukanlah kendaraan otonomus dan hanya berfungsi untuk mengurangi dampak dari kecelakaan lalu lintas. Pengemudi harus berkendara dengan aman, mengikuti peraturan lalu lintas, dan tetap mengutamakan safety driving. Daihatsu Asa memiliki keterbatasan untuk mengenali benda dan mengkontrol performa kendaraan. Pengemudi dilarang terlalu mengandalkan sistem Asa yang terdapat di kendaraan.